Ada satu rahasia yang aku temuin setelah belajar Inggris bertahun-tahun. Orang yang pede ngomong itu bukan orang yang jago grammar, tapi orang yang paling berani buat ngomong. Orang yang pede meski grammarnya berantakan, itu bakalan jauh lebih cepat lancarnya daripada orang yang nungguin grammarnya sempurna. Karena bahasa itu soal komunikasi, bukan soal ngafalin aturan. Kamu pernah gak sih belajar Inggris bertahun-tahun tapi nggak ada progresnya sama sekali? Dan aku pun sama kayak gitu, udah belajar Inggris capek-capek tapi nggak pernah gitu bisa untuk ngomong. Dan sebenarnya masalahnya itu simple, yaitu fokus grammar di awal. Di sekolah atau di kursus itu biasanya kita diajarin gramatikanya, cara aturannya, cara pakainya, ngerjain soalnya, dan tips and trick buat supaya dapat nilai sempurna. Tapi jarang banget kita diajarin buat ngomong dan pakai secara dalam kehidupan sehari-hari. Harus bisa bedain mana past perfect, mana present continuous. Sampai sekarang pun aku juga nggak tahu bedanya apaan. Tapi kalau ada kalimatnya, aku bisa tahu artinya. Dan contoh nyatanya tuh aku sendiri. Aku tuh dari kecil cuma ngikutin sekolah dan kursus. Kursus cuma pas kelas 2 SD. Itu pun juga cuma satu semester. Dapat apa sih? Dan selama sekolah tuh ya aku ngikutin aja gitu pelajarannya. Ada grammar, aku coba hafalin. Ada grammar, coba aku pelajarin dengan logika. Dari yang tadinya ngafalin doang, sekarang aku mulai nih main ke arah logika. Kenyataannya aku tetap aja nggak bisa ngomong. Kalau disuruh ngomong juga harus nulis dulu, bikin kata-kata dulu, dan nggak bisa spontan uhui gitu loh. Nggak bisa tuh ngomong kayak native kayak sekarang nih, bahasa Indonesia kayak gini, tapi pakai bahasa Inggris. Nggak bisa. Dan secara teori pun aku juga bingung gitu loh. Nggak jago-jago banget. Dan aku memang dari dulu bukan orang yang suka jago teori kalau belajar bahasa. Akhirnya ya nilai Inggris aku ya so-so lah. Kadang jelek, kadang bagus, tergantung pelajarannya, tergantung materinya. Kalau lagi gampang ya bisa bagus, kalau lagi susah ya jelek. Nah ternyata penelitian dari University of Cambridge itu nemuin satu fakta. Mayoritas orang yang belajar grammar duluan itu malah lebih lambat buat ngomong. Karena otak itu tuh dirancang buat ngasah rumus grammar sambil ngobrol. Ya akhirnya capek, pusing gitu kan. Analoginya gini, kamu mau belajar naik sepeda, tapi kamu belajar teorinya dulu. Kamu belajar gimana caranya goes rem, cara ngatur keseimbangan, cara belok kiri kanan, cara wheelie. Tapi nggak pernah tuh langsung praktek buat duduk naik sepeda dan cobain rasanya naik sepeda. Ya sama aja nggak bakalan bisa naik sepeda, sampai mati pun juga nggak bakalan bisa. Dan asal kamu tahu bahwa orang native juga kadang grammarnya juga hancur-hancuran. Kamu bisa lihat sendiri di TikTok, di YouTube. Kadang orang native itu bingung gitu loh. Antara verb 1, verb 2, dan verb 3 aja kadang mereka bingung. Bukan karena mereka nggak bisa ngomong, tapi karena memang otak mereka udah terlatih seperti itu. Untuk ngomong ya langsung aja, kayak kita bahasa Indonesia, kita kan bingung ya, antara subjek, predikat, objek, kadang aja kita bingung gitu loh kalau ada di suatu kalimat. Tapi tetap aja kita ngomong lancar jaya, no beban gitu loh. Dan kalau emang kamu ngomong salah ya nggak apa-apa, itu juga namanya bagian dari proses. Dan aku juga pernah banget ngomong Inggris tuh salah itu sering banget. Tapi itu namanya proses yang bikin kamu akhirnya berkembang. Kamu aja waktu bayi aja mau belajar jalan aja ada jatuhnya kan. Ya sama, ngobrol Inggris pun juga sama. Karena ini suatu hal yang baru dan suatu hal yang bakalan kamu pelajarin. Jadi pasti ada salah-salahnya. Grammar itu penting, sangat-sangatlah penting. Aku bukan bilang grammar itu nggak penting. Tapi kalau tujuan kamu cuma buat grammar-grammar doang, dan gak pernah mulai nyoba untuk ngomong, ya kapan bisanya? Nah, salah satu cara untuk lancar selain ya kita paksa buat ngomong, kita juga harus dengerin orang lain. Gini, misalkan kamu lagi denger native speaker ngomong, misalkan kamu lagi ketemu bule gitu. Nah, kamu dengerin cara mereka ngomong tuh kayak gimana? Intonasinya kayak gimana sih? Terus cara mereka buka mulut tuh kayak apa? Kayak apakah gini, apakah oh ya. Kamu liatin tuh mulutnya tuh kayak gimana, lidahnya kayak gimana, pengambilannya gimana. Nah, itu yang akan menjadi poin penting untuk kita bisa ngomong Inggris. Dan itu yang bikin juga kamu dapet aksen tertentu gitu loh. Misalkan kamu lagi nggak pede nih sekarang, aku ngomong Inggris tuh medok banget gitu loh, kayak hello my name is Brian gitu. Nah kalau kamu memang pengen kayak ngambil suatu aksen, belajar suatu aksen, ya dengan cara shadowing ini kamu bisa belajar suatu aksen gitu loh. Mungkin kalau kamu bingung gitu ya, aduh apa sih shadowing, jelasinnya susah banget. Gini, simpelnya adalah shadowing itu kayak ada bayi yang lagi belajar ngomong sama ibunya. Nah, kamu itu kayak bayi yang lagi belajar ngomong. Pastikan kamu akan niruin kan gerakan mulutnya ibu kamu, atau suaranya gimana, pengambilannya gimana. Misalkan kamu lagi nonton film, ya kamu lihat tuh pengambilan suaranya kayak gimana. Misalkan dia bilang, misalkan yang simpel aja deh, air gitu. Biasanya kan kamu bilang water gitu kan, atau water gitu. Jangan water, tapi kamu lihat gimana pengambilannya, kayak water, atau beberapa British kayak water. Nah, itu kan beda. Ada yang water, ada yang water. Kalau Amerika, water. Tapi kalau British, water. Kan beda-beda. Dan itu cara pengambilannya aja, yang native speaker aja bisa beda. Kedua, antara Amerika dan Inggris. Nah,
Nah, kalau kamu masih nggak ngerti nih sama shadowing itu apa, shadowing itu ya intinya dengerin orang native ngomong terus kamu praktekin langsung lah, kamu tiru lah, udah intinya gitu aja. Nah, orang yang pakai metode shadowing ini pastinya pronunciation-nya tuh akan jauh lebih fasih gitu loh, lebih mirip native biasanya. Dan ini bakalan ningkatin tingkat kepedean kamu buat ngomong. Jadi harus ninggalin grammar gitu ya? Jawabannya enggak lah. Bayangin kamu lagi bosan gitu ya, terus kamu bilang I'm boring gitu. Ya, itu artinya bukan saya bosan. I am boring itu artinya kamu yang membosankan. Kalau kamu merasa bosan, ya kamu bilangnya I'm bored, bukan I am boring. Karena kalau I'm boring itu artinya aku yang membosankan, bukan aku merasa bosan. Jadi grammar itu tetap penting ya, tapi bukan berarti kamu mikir kayak, diem lama kan? Aku dulu gitu, mau ngomong, mikir dulu, ntar udah ganti topik. Jadi intinya adalah setelah kamu belajar grammar, kamu juga praktikkan itu. Yang salah aku dulu tuh adalah belajar grammar buat ngerjain soal, bukan belajar grammar buat praktik. Nah, itu yang berbeda. Jadi grammar itu dipakai setelah kamu belajar karena kamu pakai buat praktik. Oke, mungkin kamu udah mulai pusing nih. Aku ngomongnya ngelantur kesana sini dan was. Simpelnya gini, aku akan bikin kesimpulan. Bahasa itu buat alat komunikasi, bukan ujian grammar. Jadi ketika kamu belajar grammar itu fokusnya bukan hanya sekedar ngerjain soal ya, kecuali kamu memang ada kursus atau lagi sekolah lagi kursus, ya boleh lah kamu buat ngerjain soal. Tapi jangan lupa nih, jangan sampai lupa untuk praktek dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang berani ngomong mesti grammarnya berantakan, itu bakalan 1.000.000% itu jauh lebih lancar daripada orang yang fokusnya grammar tapi nggak pernah berani-berani untuk ngomong. Mulai aja ngomong dulu, grammar nyusul. Dan aku bakalan kasih action plan simple gimana caranya untuk mulai kayak gini. Pertama, ngomong aja bahasa Inggris 5 menit sehari. Bisa di depan cermin, atau sama temen, atau sama chat GPT ya, sama AI lainnya banyak. Atau ya kamu rekam aja sendiri, dan kamu dengerin tuh. Yang kedua adalah cara favorit aku. Caranya adalah reaksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksudnya gimana? Maksudnya misalkan aku lagi jalan dan ngeliat ada anjing lucu banget. Daripada aku bilang, ih lucu banget, dan atau kucing, ih lucu banget kucingnya. Tapi aku bilang, oh my god, that cat is so cute. Kayak kitty. Kayak seolah-olah nih aku lagi di luar negeri gitu. Terus ngomong pakai bahasa Inggris. Dan sebenarnya caranya masih banyak lagi. Dan semuanya aku bahas di ebook aku yang judulnya Ngomong Inggris Nggak Harus Bule. Di situ bakal aku jelasin gimana caranya ngatasin mental block untuk ngomong bahasa Inggris. Mengatasi rasa takut untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Selain itu ada 14 hari tantangan ngomong bahasa Inggris dengan tema dan habit trackernya. Jadi kamu nih nggak bakalan kebingungan. Hari ini mau ngomong soal apa ya? Dan nggak bakal kelewatan. Hari ini udah bahas belum? Udah ngomong belum soal tema ini? Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Kamu mau stuck di sini sekarang atau mau terus berkembang? Aku udah kasih tahu caranya, aku udah kasih tahu tipsnya, aku udah kasih tahu materinya. Sekarang pilihan ada di tangan kamu. Sekian aja dari aku. See you in the next video. Bye bye. Cuy.